di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku. Senang-senang. Halo, shalom semuanya. Ketemu lagi hari ini di hari Minggu yang super ceria ini bersama kita di sini. Nah, Iya. hari ini kita agak beda dikit ya. Aduh, kita pakai kostum apa ya ini ya? Keren ya. Keren Ya, banget. Nah, ini kostum apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu. Soalnya pasti mama-mama di rumah kalau lagi masak ada juga nih yang pakai ginian. Nah, ayo coba tebak apa itu? Yang suka masak, Iya. yang suka bikin kue-kue enak, makanan enak. Wah, apa tuh kira-kira? Nah, bener tuh. Betul. Apa tuh? Chef. Kita jadi juru masak hari ini. Kok pakai baju juru masak ya? Kalau kalian lihat ibadah-ibadah kita sebelumnya, banyak sekali profesi yang ditampilkan. Nah, sekarang kalian boleh pikir nih, kira-kira nanti kalau udah besar mau jadi apa ya? Iya. Nah, bisa betul. jadi guru. Bisa. Bisa jadi apa ya waktu itu ya? Dokter, perawat. Wah, bisa semuanya. Apapun ya, yang penting profesi kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita hari ini. Ya. Semua sudah bersiap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh, kita mulai. Selesai. Oke, sekarang kita mau bersiap ibadah. Ayo bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita mau nyanyikan lagu Hello, Hello, How Are You? Ajak Kita mama mau papanya. menyapa teman-teman Nah, kita yang lain. benar. Biarpun kita ibadahnya di rumah Terpisah dengan online, ya. tapi kita mau kasih tahu teman kita, hello, hello, apa kabar kalian semuanya? Oke? Yuk. Semuanya bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan yuk yang di rumah. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Sekali lagi. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Oke, yuk semuanya kita mau berdoa. Kita lipatkan tangan kita akan berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami mengikuti ibadah, kami bersyukur Tuhan, biarpun dalam masa pandemi ini kami tetap boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang menolong kami dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melawat kami satu persatu melalui ibadah online ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Nah, hari kayak begini ya, kadang-kadang kita punya rasa khawatir ya, bener gak? Gelisah, ya. karena banyak sekali masih COVID Gak berkeliaran. bisa di kemana-mana, Iya ya. gak bisa sekolah. Nah pasti, Nah, itu susah ya, gak bisa ketemu teman-teman. pasti. Pasti. Nah, tapi ada satu pujian di mana kita, Tuhan bilang, kamu gak boleh khawatir. Karena Iya, betul. Tuhan yang menjaga kita semua. Yuk kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum
kita khawatir. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan kita selalu dijaga, bener gak? Betul sekali. Kita mau ajak sekarang anak-anak semua untuk apa? Bersukacita. Bersukacita apa bersukaria ya? Bersukaria, bersukacita. Oke. Nah, ini pujian ini pasti semua udah tahu. Kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama dengan tepuk tangan, boleh? Iya, boleh. Ya, Semuanya bersahut-sahutan. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria. haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Angkat tangannya. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan, semuanya bersukacita, semuanya bersukaria. Nah, anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita katakan, ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari anak-anak semua kita mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi adik-adik Madia. Kita bertemu lagi dan sesudah kita
bernyanyi memuji Tuhan, saat ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita bersama-sama kita naikkan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang begitu baik, terima kasih untuk ibadah-ibadah kami. Kami jalankan hanya di rumah, tapi kami tahu bahwa Tuhan terus hadir di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, dan terus hadir di rumah kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan pikiran kami, dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, semuanya itu menjadi suatu yang dimana firman Tuhan boleh hidup di dalam hati kami. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kalian pasti tahu dari bulan Agustus sampai terus ke sini kita di Madya kita belajar tentang perjanjian baru, dan kita sudah belajar selama ini adalah di 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah kitab Injil. Injil karena ini adalah berita kabar baik tentang bagaimana Tuhan berkarya untuk menyelamatkan manusia. Sudah pasti kita belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Nah, dicatatlah dalam 4 Injil itu bagaimana karya dia di dunia ini. Kamu sudah belajar pastinya tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kita juga sudah belajar kemarin ini tentang pengajaran Tuhan melalui perumpamaan kehidupannya dengan murid-murid. Dan minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana hidup beberapa hari terakhir sebelum Tuhan Yesus menuju kayu salib. Minggu ini kita mau belajar tentang beberapa jam sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dari malam terus sampai pagi. Adik-adik coba bayangkan ya, kalau kalian ya sudah punya satu rancangan kehidupan di mana akan dibilang besok iya kamu akan meninggal. Gimana rasanya hatinya? Nah, kita mau belajar yuk dari Tuhan Yesus ya. Pasti dia juga merasakan sebagai manusia, dia merasakan bagaimana takut gentarnya dia. Tapi dia mau jalankan itu. Kita belajar pada saat malam terakhir itu yang kita sudah belajar tentang The Last Supper, perjamuan terakhir. Dia sudah bilang, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Karena dia tahu bahwa karya keselamatan itu harus dijalankan. Dia harus menjalankan penebusan itu. Nah, dari tempat perjamuan, dia ajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Di situ banyak pohon zaitun. Dikatakan itu nama tempat itu adalah Getsemani. Kita lihat bagaimana di Getsemani. Di Taman Getsemani, kenapa Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk datang ke situ? Karena pada saat itu Tuhan Yesus itu merasakan sesuatu gentar, takut, ya, dia cemas. Apa sih yang dia cemaskan? Karena dia tahu dia akan menjalankan satu misi dia di dunia, misi dari Allah Bapa, yaitu apa? Dia harus menanggung murka Allah Bapa atas dosa manusia. Itu buat dia gentar. Waduh, ya. Dan di Taman Getsemani itu dia tinggalkan murid-murid di sebelah depan, ada 3 murid yang ikut di tengah, dan dia sendiri maju. Ya, dikatakan bahwa dia juga maju sendirian itu, dia berdoa. Dia katakan, "Bapak, kalau boleh cawan ini, murka ini, ya, jangan aku minum, jangan aku terima gitu ya. Tapi kehendak Bapak yang jadi." Itu doa dia, begitu dia Tuhan Yesus takut sekali. Dan yang kedua kali dia bilang, "Bapak, kalau cawan ini memang harus aku minum, memang aku harus jalankan murka Bapak ini, biarlah kehendak Bapak yang jadi."
Dan yang ketiga kali juga dikatakan dia berdoa, Tuhan kalau cawan ini harus aku minum, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena Tuhan Yesus walaupun dalam ketakutan, dia tetap mau menyerahkan semua apa yang akan dia hadapi ini dalam kehendak Bapa di surga. Nah, sesudah dia berdoa gitu, dikatakan sampai peluhnya seperti tetesan darah ya, begitu sangat takutnya dia ya. Nah, pada saat selesai dia berdoa, dia tenang, dan pada saat itu juga Yudas bersama dengan imam-imam datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Ketakutan dia di Taman Getsemani kita sudah tahu ya. Tapi nggak sampai di situ, Yesus dibawa ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung, Tuhan Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada imam besar Kayafas. Nah, di situ Kayafas bertanya, apa salahnya? Terus para imam-imam ini dan tua-tua Yahudi mengatakan tuduhan-tuduhan bahwa Yesus ini bersalah. Dia melakukan hal yang tidak benar. Semua tuduhan-tuduhan itu. Coba kamu bayangkan, kamu melakukan yang benar, lalu orang bilang, tidak, kamu melakukan yang salah itu. Gimana rasanya? Aduh, bagaimana ya? Tapi ya mereka semuanya sudah sepakat semuanya. Ya sudah, ayo kita tetap tuduh dia, tuduh Yesus. Dan kita harus memberi hukuman kepada dia. Dan di Matius 26 ayat 27 pada saat itu. Nah, saya bacakan ya. Matius 26 ayat 67 dikatakan apa yang di situ ditulis. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Wah, sudah dituduh, diludahi mukanya, ditinju, dipukul. Enak gak? Wah, tapi Tuhan diam saja. Dia menerima itu semuanya. Dari imam besar Kayafas lalu menyuruh orang-orang, ya sudah, kalau dia harus dihukum oleh negara, maka dia dibawalah kepada wali negeri, yaitu pada saat itu yang menjabat adalah Pilatus. Kita lihat Yesus di hadapan Pilatus. Nah, oleh Pilatus ditanyakan lagi, apa salahnya orang ini gitu ya? Enggak, hukum dia, apa salahnya? Terus mereka sebutkan yang hanya perkataan mereka, dan Pilatus ambil kesimpulan, aduh, sepertinya tidak ada salah ini. Yesus ini tidak ada salah. Tapi Pilatus juga karena tekanan banyak orang, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, ada perwakilan dari negeri Roma. Nah, kita kirim Yesus ke Herodes. Maka Tuhan Yesus pun dikirim ke Herodes. Wah, Herodes awalnya waktu ketemu Tuhan Yesus, dia senang. Wah, saya ketemu nih, saya dengar nih tentang dia. Tapi kan orang yang bawa bilang, kita mau minta supaya dia diputuskan untuk dihukum. Gitu Herodes bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hanya diam aja ya. Dia tidak menjawab, dia tidak membantah ya setiap tuduhan-tuduhan itu. Terus Herodes juga jadinya kesel juga ya. Dia bilang, ya bagaimana ini ya? Nah, waktu dia di Herodes, gini, kita lihat apa yang didapat oleh Tuhan Yesus lagi. Lukas 23 ayat 13, ayat 11 mencatat begini. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia, Tuhan Yesus. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dari Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Nah, Herodes diambil keputusan harus diapakan. Pilatus dikirim lagi Yesus kepadanya. Terus Pilatus ingat, hari ini kan ya perayaan Paskah Yahudi. Kita harus biasanya membebaskan satu orang. Wah, Yesus bisa bebas nih. Lalu dia hadirkan. Ayo orang-orang, kamu pilih Yesus yang kamu tuduh untuk minta disalibkan atau minta dihukum, atau ini ada Barnabas, penjahat besar, dia juga sudah membunuh orang. Mana yang mau dipilih untuk dibebaskan? Pilih gitu ya. Yesus,
atau Barnabas, penjahat besar. Kok kamu pilih siapa dibebaskan? Ternyata orang-orang banyak itu sudah dihasut. Mereka dibilang, salibkan dia, kami pilih Barnabas bebas. Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Dan Pilatus pun harus menerima semua keputusan itu. Dia bilang, ya, lakukanlah apa yang kalian mau, hukum dia. Berarti secara pemerintahan resmilah Yesus juga dihukum. Nah, sesudah resmi begitu, langsung pasukan-pasukan Romawi langsung dia tangkap Yesus. Pertama dicambuk dulu, ya. Terus gitu langsung dibawa, ya. Terus nggak cuma dicambuk, diludahi lagi, ya. Terus jubahnya juga harus dibuka gitu ya, supaya cambuk itu kena langsung ke kulitnya. Waduh, begitu menderitanya ya Tuhan Yesus ya pada saat itu. Kalian tahu, dia mau berontak, dia bisa bertanya, meminta kepada Bapa di surga, Bapa kirim malaikat tolong aku, pasti ditolong. Tapi dia tetap diam, dia bilang saya harus melaksanakan itu. Nah, sekarang yuk kita mau lihat bagaimana saat Yesus mulai ditangkap sampai menuju ke salib. Nah, Yesus sendiri harus memikul kayu salibnya untuk terus sampai ke Bukit Golgota. Selama itu pun dia sudah mengalami cambukan, dia terus diledek, diolok-olok, ya, sampai dia begitu lemahnya, di tengah jalan pun saking lemahnya itu salibnya juga oleh tentara, ayo bantuin ya. Jadi Tuhan Yesusnya juga diseret, ya. Nah, sampai di atas kayu salib dipantekkan kayak paku-paku ke tangannya dan ke kakinya, dan tergantunglah dia di atas kayu salib. Nah, apa yang dialami oleh Yesus selama masa dia berjalan ke kayu salib itu, yaitu bahwa dia mengalami hinaan, dihina dia, diejek, dia juga mengalami fisiknya, dipukul ya, kesakitan yang dia rasakan, dan juga yang paling sangat begitu luar biasanya adalah apa yang dialami, murka Allah. Wow, kenapa dia menjalani itu semuanya? Dia berdosa? Tidak. Dia melakukan kesalahan? Tidak. Dia lakukan itu karena Allah Bapa mengasihi manusia, mengasihi saya dan kamu semuanya, dan murka atas dosa kita manusia berdosa itu ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus alami itu semua adalah untuk saya dan juga untuk kamu. Kita mau dengarkan satu video lagu ini. Kalian perhatikan ya kata-katanya ya. Hadirkah waktu Tuhan di salib? Hadirkah waktu Tuhan di salib? Itu membuat aku gentar. Hadirkah waktu Tuhan di salib? Hadirkah waktu Tuhan di paku? Hadirkah waktu Tuhan di paku? Itu membuat aku
Hadirkah waktu Tuhan dipaku. Waktu Tuhan di kayu salib, waktu dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, hadir nggak kita di sana? Oh, dia mati untuk dosa saya, untuk dosa kamu. Kita hadir, dosa kita ada ditanggung oleh Tuhan. Kita hadir di sana. Wow, Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada kita. Nah, kalau begitu, apakah kamu mau membuka pintu hati kamu buat Tuhan Yesus? Yuk kita buka pintu hati kita buat Tuhan Yesus, menyediakan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesudah kita mendengarkan bagaimana ketakutan, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, ada kabar gembiranya. Ya, kita dengan happy ending adalah apa? Bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dikuburkan pada hari ketiga, ditulis bahwa dia bangkit dan dia sudah naik ke surga, hidup bersama dengan Allah di surga. Berita baiknya lagi adalah saya, kamu, kita semua manusia berdosa, pada saat kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memperoleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa kabar baik ini. Hal ini sudah tertulis pula dalam firman Tuhan. Kita akan baca Yohanes 6 ayat 47 menuliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, dari firman Tuhan, aku berkata kepadamu, akunya itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata kepada kita, sesungguhnya. Ini benar-benar serius kalau Tuhan Yesus katakan sesungguhnya. Bukan main-main, bukan mudah-mudahan ya, bukan. Benar-benar ini sesungguhnya. Barang siapa percaya. Siapakah itu yang disebut barang siapa percaya? Bisa saya, kakak, bisa kamu, adik-adik, semua orang. Barang siapa percaya. Percaya apa tuh? Percaya bahwa Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita, dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita dapat? Di akhir ayat ini mengatakan, ia mempunyai hidup yang kekal. Mau mempunyai hidup yang kekal? Apa itu? Hidup bersama dengan Allah di surga. Hidup dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Mau ya? Kita itu adalah hadiah yang begitu besar buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan yang akan terus kita ingat menjadi ayat hafalan kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Teman kamu akan membacakannya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan sudah kita dengar, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah mati bagi kami, pada saat Engkau disalib, dosa kami Engkau juga tanggung di situ. Kami hadir pada saat itu ya Bapak, dan kami sangat bersukacita pada saat kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami naikkan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, baik anak-anak semua, kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah melakukan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk sama-sama kita mau siapkan persembahan kita, tapi bagaimana caranya ya? Nah, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini, tentunya dibantu dengan papa dan mama. Atau Boleh pakai ini. boleh pakai ini seperti minggu-minggu yang lalu, kalian sudah memberikan persembahan di amplop ini. Nah, untuk selanjutnya hari ini bisa ditaruh lagi persembahannya di sini, dikumpulkan nanti pada saat kita sudah bisa datang ke gereja, bisa kebaktian, nanti diserahkan kepada gurunya masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian, Mengasihi, Mengasihi. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami hingga saat ini kami masih boleh berada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan yang mau memberkati untuk persembahan ini, dan Tuhan juga yang mau memberkati untuk setiap tangan yang memberi. Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan kondisi negara kami yang pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh melewati pandemi ini. Tuhan yang mau pakai untuk setiap orang, baik dokter, perawat, tenaga medis, untuk orang-orang yang ada boleh bekerja sama agar COVID-19 ini boleh terlewati dari kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Gereja Kristus Tuhan, keluarga-keluarga dimanapun berada, Tuhan yang boleh memberkati mereka di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai pemimpin-pemimpin kami, baik dari presiden hingga pemimpin-pemimpin wilayah kami, agar Tuhan juga yang mau berturut campur, Tuhan juga yang mau turun tangan di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus,
Saat ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan yang juga menjaga kami, Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh senantiasa menggantungkan harapan kami, berserah hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selesai. Nah, anak-anak, kita udah selesai ibadah hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, stay safe, stay at home, dan dengar-dengaran yang pasti sama orang tua. Iya, ya. tetap semangat ya. Jangan lupa belajar yang rajin, biarpun hanya online. Dan tetap setia di dalam kebaktian online sekolah minggu. Oke, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.